Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami segenap Parhalado HKBP Waru Resort Surabaya menyampaikan salam kepada seluruh jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu. Bumi penuh dengan kemuliaan Allah, baginya lah pujian, hormat dan kemuliaan, sebab Dia agung dan mulia. Bernyanyilah bagi Allah, pujilah namanya sebab kasih-Nya begitu besar. Allah itu maha murah, karena itu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Marilah bernyanyi bagi Allah, muliakanlah namanya. Murah hatilah kita seperti Bapa kita adalah murah hati. Melalui ibadah minggu ini, kita diajak untuk peduli terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Karena itu, marilah kita bersekutu di dalam ibadah ini. Marilah kita memuliakan dan memuji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapan-Nya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 3. Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepada-Nya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal
bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu 16 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Mazmur pasal 41 ayat 2 dan 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Saudara yang terkasih di dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang maha murah, yang tidak membedakan marga, suku, bangsa, agama, dan budaya. Dengan kemurahan-Mu Engkau menciptakan kami sesuai dengan rupa dan gambar-Mu, supaya kami murah hati seperti Engkau adalah murah hati. Engkau memelihara kami supaya kami hidup, dan Engkau memberikan apa yang kami perlukan. Tetapi Tuhan, di dalam perjalanan hidup ini, sering sekali kami lupa akan kemurahan-Mu. Kami sering jatuh ke dalam sikap hidup membalaskan yang jahat kepada orang yang melakukan kebaikan kepada kami. Padahal sebagai tubuh Kristus hendaklah kami menjadi pengasih bagi sesama. Sebagaimana kami telah menerima kemurahan Allah, kami tidak mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, jangan biarkan kami dipengaruhi dunia ini, tetapi ajarlah kami untuk bermurah hati kepada orang-orang yang berkekurangan, terlebih juga bagi orang-orang yang tidak beruntung, seperti orang-orang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, jadikanlah kami agar bermurah hati kepada orang-orang yang mengalami disabilitas. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas kemurahan-Mu yang telah memperbolehkan kami beribadah di dalam gereja-Mu yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tetapi Tuhan, di beberapa tempat belum bisa kami melakukan peribadahan di gereja karena pandemi COVID-19 masih merajalela. Semakin banyak yang terpapar dan yang harus dirawat oleh karena pandemik ini. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah pandemi COVID-19 ini dari muka bumi ini. Tunjukkanlah jalan supaya segera ditemukan obat untuk mengatasi COVID-19 ini. Yakinkan kami akan kekuatan-Mu, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nyatakanlah pengasihan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, nyatakanlah pengasihan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan akan pengampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 410 ayat 1 dan 2, Tenanglah kini hatiku. Tuhan yang menjadi epistel Minggu 16 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Kita mendengar KOR Ibu-Ibu HKBP Waru. Bernyanyi Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. Andaikan Yesus kau bukan milikku. To
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang berbahagia, di dalam ibadah kita pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 2 Samuel pasal 9, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membaca untuk kita. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba Tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan.
yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Ziba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh memanggil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mefiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Demikian firman Tuhan. Mefiboset bukanlah seorang yang miskin. Dia adalah anak dari seorang raja. Namun di tengah-tengah kehidupan setiap hari, dari segi kehidupan manusia juga, maka dia adalah orang yang disingkirkan karena dia tidak memiliki kesempurnaan sama dengan orang-orang yang di sekitarnya, sehingga dia diasingkan. Bahkan tidak hanya diasingkan, penderitaannya menyebutkan dia sama seperti seorang anjing yang mati. Sungguh sangat memilukan jika kita mendengarkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita di tengah-tengah negara kita, di tengah-tengah komunitas kita setiap hari? Ketika ada semboyan yang mengatakan bahwa kita ini adalah sama di hadapan Tuhan, tidak ada dibedakan orang mana dan orang sini, suku mana dan suku sana, tidak ada dibedakan agama, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita setiap hari, ternyata ada penderitaan di samping kesempurnaan yang kita miliki. Belakangan ini ada banyak saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan kebebasan di dalam beribadah. Itu adalah merupakan penderitaan yang sangat luar biasa. Sebagaimana ketika kita melihat proses pendapatan di tengah-tengah negara kita, pendapatan di tengah-tengah daerah kita, mungkin kita bisa melihat lebih gampang mendirikan kafe, mendirikan bangunan karaoke, mendirikan bangunan tempat-tempat hiburan yang memang akan bisa mempengaruhi moral yang baik dari tengah-tengah kehidupan manusia itu sendiri. Tapi begitu kita menginginkan untuk mendirikan rumah ibadah, di mana rumah ibadah itu adalah cerminan daripada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang-orang yang mengaku ketidaksempurnaannya akan disempurnakan oleh Tuhan. Namun tidak segampang dan semudah apa yang kita bayangkan. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita.
Sungguh sangat sulit untuk menjadi orang yang nomor satu. Sungguh sangat sulit untuk mendapatkan hak yang memang sebenarnya itu adalah milik kita. Itu bisa kita lihat, tidak segampang itu. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana seorang yang diinginkan menjadi pemimpin, atau bagaimana seorang menjadi pemimpin, dia akan menghadapi proses seperti apa yang disebut dengan fit and proper test, uji kelayakan dan uji kepatutan. Di dalam kelayakan itulah dan di dalam kepatutan itulah dia mendapatkan kelayakan apa tidak. Dia mendapatkan kepercayaan apa tidak dari orang-orang yang menguji dia, dari orang-orang yang memilih dia, dari orang-orang yang menginginkan sesuatu pembaharuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, itulah proses kehidupan manusia. Manusia hanya mengatakan sesuatu atau seseorang itu sempurna ketika dia memandang parasnya. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Samuel 16 itu. Bahwa manusia itu hanya memandang paras, memandang baik apa yang ada di depan matanya. Tetapi Tuhan mampu melihat apa yang ada di dalam hatinya. Begitu menderitanya Bapak Ibu Saudara-saudara Mephiboset di tengah-tengah kehidupannya. Apakah dia tidak memiliki penghargaan, mendapatkan penghargaan lagi? Kalau kita lihat dari latar belakangnya. Tetapi kita kembali kepada hal yang tadi. Ketika manusia memilih yang terbaik di tengah-tengah hidupnya, kepada siapakah bertanggung jawab orang yang dipilihnya itu? Ketika Tuhan memilih seseorang, kepada siapakah orang itu bertanggung jawab? Tentu ini menjadi pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita sering mendapatkan kekecewaan terhadap apa yang kita pilih, terhadap apa yang kita anggap selama ini yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena keterbatasan kita melihat kinerja yang baik daripada seseorang itu, karena kita hanya melihat apa yang ada di depan mata kita. Ketika kita mencari yang terbaik dalam kehidupan kita, sekalipun kita melakukan fit and proper test yang tadi, kita terjebak dengan kata-kata manis. Kita terjebak dengan rangkaian kata-kata yang begitu bisa menjadi marketing pelayanan dia yang belum pernah dia lakukan. Tetapi kehidupan kita bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya di dalam firman ini bukan Daud yang punya peranan untuk mengasihi Mephiboset, tetapi Allah yang membukakan hati Daud. Demikian juga kehidupan kita. Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata kita dan mengatakan itulah yang baik, itulah yang sempurna. Tetapi ketika dihadapkan dengan kesempurnaan, satu pun dari antara kita tidak ada yang sempurna. Hanya kita yang mengatakan hidup kita ini sempurna, sehingga kita menjadi orang yang egois,
menjadi orang yang individu, menjadi orang yang materialistis, membangun tembok pemisah dengan orang lain karena kita merasa hidup kita sempurna. Karena itu kita juga belajar dengan firman Tuhan yang mengatakan kepada kita pada sore hari ini, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Siapakah yang Tuhan panggil pada saat ini? Siapakah yang menjadi contoh kepada kita pada saat ini? Apakah sama seperti kita, orang-orang yang sempurna secara jasmani, bahkan orang-orang yang sempurna dalam kehidupan kita setiap hari, karena kita memiliki segala-galanya, memiliki prestasi di dalam jabatan, memiliki keahlian di dalam ilmu pengetahuan, ilmu akademik. Tetapi coba kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana Allah berbicara kepada Nuh, bagaimana Allah berbicara kepada Lot. Seandainya Nuh itu mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan secara akademik, maka dia akan memiliki banyak alasan dengan perintah Tuhan. Masa Tuhan menyuruh saya membuat kapal, membuat perahu, lautnya pun tidak kelihatan, tidak ada persiapan. Tetapi karena Nuh mengalami perubahan spiritualitasnya, pertodionna dona berubah, haporsiaonna dona gabe berubah dari ilmu pengetahuan secara akademik, kepintaran berubah menjadi kebijaksanaan, sehingga dia mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan itulah yang menjadi kehidupan bagi saya, bukan apa yang diperintahkan Tuhan itulah yang menjadi persoalan bagi saya. Sementara apa yang kita lihat dari istri si Lot, bukan Lot tidak tunduk, justru karena perintah Tuhan maka dia keluar dari Sodom. Tetapi persoalannya, istri Lot itu tidak mengalami perubahan spiritualitas. Dia hanya memiliki perubahan intelektualnya, sehingga ketika Tuhan memanggil dia terikat dengan kehidupan dunia yang sia-sia seperti tema minggu kita yang lalu. Tuhan, tunggu dulu, harta saya masih di belakang. Tuhan, apa yang membuat saya senang masih ada di belakang. Seketika itu juga dia tidak menikmati berkat Tuhan. Dia menjadi batu bara. Sama halnya dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita bertanya, kita berkunjung mungkin ke rumah jemaat, pasti ketika pintu rumahnya dibukakan, kita mengatakan sambutan Shalom Horas. Lalu ketika kita mengatakan Mauliate Madi Tuhatta, hipas dohala inangate, hipas dohala amang, maka jawaban dia, puji Tuhan amang. Lalu kita lanjutkan lagi, Mauliate Madi Hita, kami dengar anak-anak, keluarga semua sehat dan sukses. Dia juga mengatakan puji Tuhan lamang. Dan yang berikutnya kita melihat dan kita berkata Mauliate Madi Tuhatta, ala dinggaddo amang di perkarejuan, sukses inang diulauna. Puji Tuhan lamang, ini semua karena berkat Tuhan. Tetapi begitu Parhalado pendeta melanjutkan perkataannya, imada inang, imadamang, haroronami dison, nanaing babuahon, na mabangun gedung taduhita, na ditanotai, ahamalusna.
madamang subuhi hamin waing marhusor nin. Pitur batu sira, pitur subuhi marhusor. Bayangkan. Berapa menit waktunya? Yang pertama sekali tentang kesehatan, tentang kesuksesan, tentang kebahagiaan. Dia mengatakan, puji Tuhan lamang. Tapi begitu Tuhan meminta, begitu Tuhan mengklarifikasi, begitu Tuhan mau mendata, begitu Tuhan mau menuntut apa arti puji Tuhan itu, maka dia sama dengan istri si Lot. Peter membisu 1000 bahasa. Maka kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pada saat ini di tengah-tengah ketidaksempurnaan kita masih banyak hal yang bisa kita pergunakan. Masih banyak hal yang diinginkan Tuhan dari kita untuk melakukan segala sesuatu. Tidak hanya kepada saudara-saudara kita seiman, tetapi kepada siapapun yang membenci kita. Karena saya pernah mengatakan seperti ini. Ai harahu babuas ada ilustrasi tuhi tadi. Di sadetiki arung masa halak nama dua ina-ina naing menyeberang, dia mau menyeberang dari jalan yang ramai. Tak songo Surabaya ondo bebu si pici-pici ton holam makuling so sudi. Kalau tidak ada yang menuntun kita tidak akan bisa menyeberang karena ramainya. Jongjong mainat tahun dohot butalanna hade-hadena dengan tongkat di tangannya. Tetapi tidak jauh dari sampingnya ada berdiri, mungkin dia seorang mahasiswa atau seorang yang intelektual, karena dia sudah minum kemasan botol aqua. Anggo halak gembel dan mungkin minum aqua teh. Tetapi dia minum aqua. Tetapi tanpa sepengetahuan tongkat daripada si ibu itu tergelincir. Pas tujolo ni bawai. Dungi digorai nataima. Itu bang, tolonglah tongkat saya. Saya berat dengan beban saya. Yang pertama sekali si laki-laki itu cuek dan tidak mendengar. Yang kedua si ibu meminta tolong lagi. Bang, tolonglah tongkat saya dikasih karena saya mau nyeberang, atau tolong saya diseberangkan. Ternyata jawaban si laki-laki itu menyakitkan si ibu dengan mengatakan, ambil sendiri. Karena itu tongkatmu, bukan tongkat saya. Namun tanpa kita tidak ketahui, si ibu tadi ternyata berdiri dekat tongkat atau tiang listrik yang di atasnya ada lampu jalan. Nah begitu si ibu mengambil tongkatnya, tanpa sepengetahuan lampu jalan itu rubuh. Seandainya si laki-laki tadi yang memberikan tongkat itu, maka si ibu akan kena. Dia tidak akan mungkin hidup, atau dia cedera. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan kepada kita? Anda selalu menginginkan penolong Anda itu adalah orang yang baik. Ternyata Tuhan juga memberikan penolong kepada kita, kadang yang membuat kita sakit hati, kadang yang membenci kita menjadi penolong diberikan Tuhan kepada kita. Karena itu bersyukurlah dalam segala hal. Syukurilah hidupmu. Apa yang Anda alami sekarang, Tuhan akan memakai Anda. Jauh lebih Daud memperhatikan orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan hal-hal yang terpenting dalam hidupnya. Karena itu firman Tuhan menekankan kepada kita supaya kita hidup saling mengasihi. Hidup saling mengasihi, tidak bertanya apa yang kau beri, berapa yang kau beri. Tapi hidup saling mengasihi itu adalah sebagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam Matius itu, orang lain itu berbuat seperti dirimu. Kasihilah dirimu, kasihi orang lain seperti mengasihi dirimu.
Karena itu adalah hukum yang utama yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Jangan perbuat orang lain itu asing. Karena suatu saat orang lain itu bisa orang-orang yang menyempurnakan hidup. Saya pernah membuat contoh seperti ini. Ketika harga pesawat murah, maka orang Batak dari perantauan mersigulu nomor pesawat mulak. Na joloy mana markabalau do marpel ni marbus ay mulu marbus kasuliru buy buano boras buano anak ni manuk ibu anak ni manuk sakkuta geleng sano tu Jakarta Belgama ininna ala tuluari hape mati tu ngadalan alai na sopa motoan repot dotong bama na mulai sa pangaratoan asa songon na bunjunin narwana ibu masude na sa pangaratoan tuhu ta oleh-oleh. Ternyata begitu check in marsoal mahalaki ngahudok kun nakining ngabagudak ku barang tahun gabi gudang masih bayar otak HP sasitong nauti do kilo nai holat 20 kilo do lobina kilo nai alekan nilai uangnya sudah tinggi dunia dong mai saping nasi dan tua-tua ba memang mulai sian antri ngasai dipudi di baenon alai bereng nama tua alai di dok nama tua ima ai bahasa saya ribut tamu par bahasa Batak musiha muribu mailai baina ayom mane opung udok donak kening tuinat tahun unak saya sudah buan lobi nei bagasi nami 20.000 20 kilo 20.000 hali 20 kilo hali 40.000 ngasai diaun ngasahina manot lomok ngasahina songonon nina ahamay do upung-upungi unak pula ribut tamu ay narapat tumira do hitakanin hidup na om matiket ton na buat leon maleon hami dang adong bagasi nami 2 hami aman mereka yang tadinya kita tidak peduli dengan orang itu ternyata dia menolong kita alaniko kaholongammu dodongammu do sudirin jangan buat orang lain itu nomor 2. Itu perbedaan kita karena Tuhan telah mengasihi kita. Idu hamunangata. Saya selalu katakan jangan pernah mau berdebat tentang ajaran agama kita. Karena ajaran agama kita itu tidak pernah diperdebatkan. Itu hanya diimani. Itu hanya dipercayai. Tang tolap ta memperdebat ini. Karena itu bukan bersumber dari dunia ini. Itu tidak bisa dimultitafsirkan. Itu tidak bisa diartikan bagaimana kita senang, untuk apa kita senang. Yang kedua, Tuhan mau menekankan kepada kita bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Apa yang menjadi sumber kehidupan? Tuhan tidak hanya memberikan makanan dan minuman kepada kita, tetapi Tuhan berjanji kepada orang yang percaya seperti kepada Abraham. Dia katakan, aku akan memberkatimu supaya kau menjadi berkat. Tak kolam mengulung hala Kristen gawe pasu-pasu tujol mate pe hala Kristen gawe pasu-pasu do berek kamu mate pangaratuan mula tu una basugit tong mamora parambulan tong mamora par trepel semua mulut baik kita secara logika alai naneng dohonon na disi Allah menjadi sumber kehidupan. Allah itu tidak hanya memberi kita sebatas makanan dan minuman, berkatnya yang bisa punya limit dan punya waktu. Idoben nahulokon kenapa Yesus tidak mau merubah batu menjadi roti? Kalau Yesus mau merubah itu, maka kerajaan Allah itu hanya sebatas roti. Tetapi Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Justru Tuhan mengatakan, jangan cobai Tuhan Allah. Karena kuasa Allah tidak ada di batas makanan dan minuman. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa firman Tuhan juga menekankan kepada kita supaya kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang harum dan istimewa. Persembahan bukan sebatas apa yang kita berikan, tapi persembahan itu adalah bagaimana memberikan sesuatu menjadi milik Allah.
Saya selalu katakan seperti ini. Jangan mau memprotes apapun dan bagaimanapun program gereja kita untuk mengingatkan kita berdoa. Laos wono puluh hali petaho di paingok paditat taita samartangi yang terus unang marsidaliak kamu. Laos tiap hari petaho di paingok parhaladotta asa pasahat ton peliak kita sotungul hamu marungutungut. Buasa udok tuksoi puji hamu pede bata dak kolak kamu memuji. Ada orang lain yang memuji dia. Ada bangsa lain yang memuji dia. Alani sahali ho marungutungu la memuji de bata nunga parjolo jol matuinganan nadu menggani di bata. Ketika kita bersungguh-sungguh dengan persembahan kita, bahkan kita mempres persembahan kita itu supaya lebih yang kecil, bukan berarti kalau kita tidak memberikan itu Allah semakin miskin, tidak. Tapi ketika kita memberikan persembahan sebagai persembahan yang harum dan istimewa buat Tuhan, maka hidupmu akan lebih diberkati dan lebih kaya. Tang nahurang jol mamangaleo pilihan na tu debata. Alai marungut-ungut tita mangaleo pilihan na tu debata, alan suta tadda do. Na suta hapor sehai do. Na pinasahan ni debata tu hita. Coba kita bayangkan. Bolo sudido hita nakining mangihutut jamitarta. Nuh itu hanya 150 hari ibagasan kapal dungi marsik mak. HP hitan waing nga 120 hari, hampir berapa bulan? Hampir 8 bulan kita. 7 bulan? Baik kok kita maju. Sekalipun Tuhan tidak memberikan air bah, tapi Tuhan hanya memberikan di bawahnya air bah ngabuha mabir doang tumatangis sa muka marukil lam sulido marukil no alani do unang monggo pita bahwa Allah itu masih sayang. Kalau kita mau percaya, kalau kita katakan apapun yang dilakukan oleh Tuhan itu adalah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Aina hurang taat duhi tahun. Isido naking tanang tabere. Ketika para ahli mengatakan bahwa ini adalah faktor daripada kegagalan orang-orang pintar. Alaidang lau hitatusi. Buiru hitahipas. Mulut hutun si paing ni di batak. Waspada lanina jamuk mahita. Saya selalu katakan kita jangan menunggu vaksin yang belum pasti. Tapi vaksin yang utama yang diberikan oleh pemerintah kita adalah pakai masker. Cuci tanganmu. Itu vaksin waing nong bui tahu. Lani mau lihat mahita. Mau lihat mata dok. Mulutung adong pirwas ni huriat tanwa yang nasaresoton na kona kopit tang pola nagabigay parmaraan alabu itu nasi malu. Kesaksian mereka itu memang sungguh luar biasa. Hacik doninna. Alaikon hati dakonot tadoi hamuak kamang dotina. Ketika Tuhan hanya memberikan kepada kita asa ibagas tabihita beraktivitas, bukan berarti Tuhan juga memberhentikan berkatnya kepada kita. Lanido hamuak kamang. Semua ciptaan Tuhan bermanfaat dan berguna bagi kita. Semua ciptaan Tuhan itu berharga di matanya, termasuk mayit. Arga tabai dirita. Unang sahat tuhita haluauni habe hita dang mardame do di batang. Alai naing mata jakpun haluauni laos mardame mahita nang do di batang. Amin. Martangyang. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Buat berkat-Mu yang kami terima pada hari ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami kesehatan dan menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam segala aktivitas kami.
di dalam segala kehidupan pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini akan mengubah kehidupan kami, supaya kami mengasihi sesama kami, supaya kami saling mengasihi dan melakukan yang terbaik buat sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami juga bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kami. Hanya Tuhanlah yang menyempurnakan segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga buat segala berkat-Mu. Hingga pada saat ini Tuhan, tak terhingga kasih setia-Mu dan kebaikan-Mu yang membungkus dan membalut kami, sehingga kami di tengah-tengah ketakutan kami, Tuhan hempang segala penyakit. Tuhan tolong kami di tengah-tengah kekhawatiran kami. Kau ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menuntun kami, sekalipun banyak persoalan dan pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Kaulah Tuhan yang maha baik, yang mendahului setiap langkah kami, yang menyertai hati dan pikiran kami. Dan Engkau menyuruh Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, supaya hati kami tetap damai dan hidup kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa buat para hamba-Mu, pelayan-Mu yang ada di HKBP Waru ini. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, satukan hati dan pikiran mereka Tuhan, untuk melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan begitu juga jemaat-Mu Tuhan, yang pada saat ini kami tidak dapat melihat satu persatu mengunjungi setiap keluarga, tapi kami yakin bahwa Allah adalah sumber kehidupan kami, gembala yang baik dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tuntun kami Tuhan, dan sempurnakan segala kehidupan kami, cukupkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat program gereja-Mu, program pelayanan, program pengembangan fisik daripada gedung gereja-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang telah Tuhan rancang, tidak satu orang pun yang dapat menghambat. Berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu yang menjadi panitia pembangunan, yang memikirkan yang terbaik untuk pengembangan fasilitas gedung gereja-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu akan mendamaikan kami kepada orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran kami, orang-orang yang membenci kami. Tetapi berkati setiap orang-orang yang terbuka hatinya Tuhan, yang mendukung pelayanan, yang mendukung akan berdirinya rumah-Mu untuk menjadi persekutuan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami. Jika sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, Kau tuntun kami Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344, Ingat akan nama Yesus. Nama itu menghibur,
kita terpanggil untuk melakukan diakoni kepada seluruh ciptaan tanpa melihat tempat, marga, bangsa, suku, agama dan budaya. Marilah kita melakukan itu sebab Allah telah lebih dulu menunjukkan kemurahan-Nya yang mengangkat kita dari berbagai kekurangan karena dosa. Melalui kemurahan-Nya kita telah diangkat kepada kehidupan yang kekal. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya Tuhan Allah, karuniakanlah bagiku Roh-Mu yang kudus, supaya aku dikuatkan menjadi orang yang bermurah hati. Hiduplah setiap hari dengan berbuahkan roh di dalam kasih dan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Pergilah, sebarkanlah dan kembangkanlah pelayanan gereja, supaya semakin bertambah-tambah orang yang diselamatkan di dalam kerajaan Allah. Jadilah Kristen yang bermurah hati terhadap seluruh ciptaan. Menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Kami atas nama Parhalado dan segenap pelayan di dalam ibadah kita pada minggu ini mengucapkan terima kasih atas persekutuan kita dan tetap waspada menghadapi persoalan COVID-19. Terimalah salam dari kami yang melayani Parhalado dan para pelayan. Salam sehat dan horas. Tuhan Yesus memberkati.